Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat berjumpa dalam pembelajaran virtual kita. Insya Allah, pada hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku dengan muatan IPA. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anakku dapat menjelaskan proses dihasilkannya energi listrik. Yang kedua, anak-anakku dapat menjelaskan proses disalurkannya energi listrik sehingga sampai ke rumah. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mari kita mulai saja pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anakku, di era globalisasi ini, listrik merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana proses dihasilkannya energi listrik dan kemudian bagaimana disalurkannya energi listrik sehingga sampai kepada kita dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Baik, kita lihat materinya adalah proses dihasilkannya energi listrik. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik menggunakan beragam sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran air yang disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, aliran angin, pembangkit listrik tenaga angin, dan sebagainya. Yang akan kita bahas sekarang adalah pembangkit listrik tenaga air. Bisa dilihat di sini gambarnya oleh anak-anakku bagaimana proses pembangkit listrik tenaga air ini bekerja. Nomor 1, air berasal dari waduk atau sungai. Yang kedua, air masuk melalui pintu air. Kemudian yang ketiga, air yang masuk diatur oleh katup pengaman. Yang nomor 4, air kemudian masuk ke dalam tangki pengaman. Nomor 5, air masuk di pipa pesat. Nomor 6, air melalui katup pengatur tekanan. Kemudian nomor 7, air dialirkan dan diarahkan ke turbin. Selanjutnya nomor 8, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Yang selanjutnya, energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator. Yang nomor 10, energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, itulah proses dihasilkannya energi listrik dengan pembangkit listrik tenaga air. Kemudian bagaimana proses menyalurkan energi listrik? Energi listrik yang dihasilkan olai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Kemudian energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa disingkat SUTET. Kemudian energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Yang selanjutnya, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Setelah itu, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Yang selanjutnya, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Sehingga sampailah listrik itu ke konsumen, yaitu diantaranya ke rumah kita. Kemudian di dalam proses penyaluran listrik ini ada beberapa komponen utama. Di sini sedikitnya ada 4 yang merupakan komponen utama dalam proses penyaluran listrik. Yang ke-1 adalah sistem pembangkit. Berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Sumber energi bisa berupa aliran air, panas bumi, angin, uap, atau tenaga matahari. Yang kedua adalah sistem transmisi. Berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Ada 2 jenis saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Yang ketiga, sistem distribusi. Berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga konsumen. Sistem distribusi dibagi menjadi 2, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Distribusi primer berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah sebesar 20 kV. Distribusi sekunder berasal dari gardu distribusi menuju konsumen dengan tegangan rendah sebesar 220 volt. Sehingga yang sampai ke kita itu memiliki tegangan 220 volt. Kemudian yang terakhir adalah transformator. Berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformator juga disebut sebagai trafo. Transformator terbagi menjadi 2 jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down.
Transformator step up berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan dari pusat pembangkit. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan. Bisa dilihat di sini gambarnya oleh anak-anakku bagaimana proses penyaluran energi listrik ini dari mulai pembangkit, kemudian transmisi, distribusi, dan akhirnya sampai ke kita sebagai konsumen. Sehingga dapat kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya listrik itu bisa bermanfaat untuk sarana hiburan dan informasi dengan adanya televisi, kemudian bisa sebagai penerangan, kemudian bisa mendinginkan badan yang gerah ya dengan adanya kipas angin, atau bisa merapihkan pakaian dengan adanya setrika listrik yang semuanya menggunakan energi listrik. Nah, sebelum menutup pelajaran, baik ada tugas untuk anak-anakku hari ini. Bisa dilihat di sini tugasnya. Nomor 1, dari manakah listrik dihasilkan? Nomor 2, apakah kepanjangan dari PLTA? Nomor 3, apakah alat yang bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik? Nomor 4, sebutkan 4 komponen utama dalam proses penyaluran listrik. Tadi kan ada sistem apa saja, ada sistem transformasi kan, sistem distribusi dan sebagainya. Kemudian nomor 5, sebutkan 3 manfaat dari energi listrik. Silakan anak-anakku sebutkan. Banyak sekali manfaat energi listrik bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Laksanakan tugasnya, setelah selesai kemudian kalian kirimkan kepada guru kalian masing-masing. Anak-anakku, nah itulah materi kita hari ini, yaitu tentang proses dihasilkannya energi listrik dan juga bagaimana cara menyalurkan energi listrik tersebut sehingga sampai ke rumah kita dan bermanfaat bagi kehidupan kita, baik itu untuk penerangan, kemudian juga untuk sarana hiburan, kemudian juga membantu meringankan pekerjaan kita dengan adanya benda-benda elektronik yang sumbernya adalah menggunakan energi listrik. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami materi kita hari ini, laksanakan tugas dengan baik, tetap semangat dalam belajarnya, meskipun kita ada dalam keterbatasan, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita tutup saja pertemuan kita hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.